Hello everyone, good morning, happy weekend, welcome back again di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update terkini terkait dengan kondisi market cryptocurrency. Kita berbicara marketnya ya secara garis besar, jadi bukan cuma Bitcoin, bukan cuma altcoin. Saya pengen sharing satu artikel yang menurut saya cukup menarik. Ini adalah pandangan dari analis senior dari perbankan di Jerman yang dikenal dengan Deutsche Bank. Saya nggak tahu pronunciation-nya benar atau enggak, tapi mudah-mudahan benar. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Jadi saya pengen tunjukin dulu artikelnya. Inilah kenapa Bitcoin value atau nilai Bitcoin akan terus meningkat, akan terus naik berdasarkan Deutsche Bank ya. Jadi berdasarkan perbankan yang di Jerman ini. Jadi kalau kita lihat ini berdasarkan statement-statement yang diberikan, menurut saya sangat masuk akal, makanya saya pengen berbagi sama teman-teman. Tapi before kalian serap lebih jauh isi konten video ini, saya pengen kasih tahu bahwa ini sifatnya long term investment. Makanya saya selalu wanti-wanti ke teman-teman juga, kalau misalnya kalian berpikir untuk invest di cryptocurrency, make sure Bitcoin ada di salah satu portofolio kalian. Karena kita ngomongin Bitcoin ini adalah aset yang benar-benar bisa dibilang ya, karena dia juga pelopor, karena dia juga adalah yang pertama, dalam arti much safer dibandingkan dengan yang lain yang sifatnya baru muncul, projectnya baru dibikin dan lain-lain gitu. Jadi at least Bitcoin lah jadi pertimbangan kalian mesti punya gitu loh, ibaratnya minimal ya walaupun 10%, 20%, well at least ya itu udah oke gitu. Ya, kalau lebih bagus lagi kalau bisa lebih besar gitu ya, karena market cap Bitcoin sendiri itu aja masih yang jadi utama saat ini, yang mendominasi dibandingkan dengan altcoin lainnya ya. Nah, yuk kita masuk ke dalam artikelnya. Jadi the value of the Bitcoin, the flagship digital asset in the cryptocurrency market, continues to be a discussion among financial institutions. Buat yang nggak tahu, money flow di Bitcoin itu pasti datang dari financial institution juga. Jadi perbankan, hedge fund itu pasti ada gitu loh ya, omongan-omongan kayak apalagi nih ngomongin amid the bearish market condition. Jadi mungkin mulai ada financial institutions yang meragukan ya istilahnya value Bitcoin sendiri. Tapi ini menurut saya pandangannya si senior analis ini itu sangat objektif. Kenapa? Ini kita lanjut ya. Senior analis dari Deutsche Bank sekaligus author dari Democratizing Finance yaitu Marion Laboure shared her outlook on cryptocurrencies and pricing behavior in the context of demand exceeding supply, artinya permintaan melebihi dari supply-nya, dan kekurangan dari segi regulasi ya kalau kita bilang. Jadi berdasarkan regarding the matter of regulation in crypto space following the recent collapse of the Terra Luna ecosystem. Jadi balik lagi yang di highlight itu adalah Terra Luna lagi ya. Laboure di sini menyatakan bahwa the more regulation is required in the market. Artinya market itu sebisa mungkin ya istilahnya gini, untuk mengurangi kondisi-kondisi scam seperti Luna atau kondisi-kondisi market yang over berkali-kali, ini udah berkali-kali kejadian gitu loh, dari Squid Game, Terra Luna, terus baru-baru ini YFII juga sama. Makanya dia bilang regulasi itu dibutuhkan di market ya. Dan untuk permasalahan ini, she stressed that there is a disparity between Bitcoin and other cryptocurrencies, especially the newer ones in the market. Ini yang kita bilang istilahnya crypto baby yang baru, yang projectnya kayak ya baru jualan mimpi tapi dia udah langsung jualan token gitu loh ke publik gitu ya, udah pre-sale, udah ICO dan kawan-kawan gitu. Nah, I think we definitely need regulation. As you mentioned, financial literacy is pretty low even in advanced economies. We need more data as well. There is clearly a lack of data regarding cryptocurrencies. Jadi intinya seputar kripto itu datanya masih kurang ya. Maksudnya untuk dia coba track back lagi ngelihat historical movement selain ya mungkin siklus BTC halving itu masih kurang, karena
koin-koin baru ini yang menjadi permasalahan gitu. Dan di sini juga disampaikan, saya udah pernah sharing juga waktu live session ya, kita ngomongin soal finansial literatur di Indonesia aja pun masih kurang gitu loh. Orang-orang, kita ngomongin kripto, mindsetnya langsung satu, capital gain. Dia nggak berpikir dulu fundamentalnya apa, use case-nya apa. Pokoknya begitu lihat orang bilang Doge naik 10 kali, ini naik 10 kali, dia langsung FOMO, langsung pengen ikutan. Capital gain mindsetnya ya. Dan dia menambahkan, saya rasa apa yang terjadi baru-baru ini ya, itu adalah pengingat yang baik bahwa tidak semua cryptocurrency itu sama. Beberapa yang baru itu juga sangat beresiko dan they are very different and they are very different, so we shouldn't compare Bitcoin, which is the oldest ya. Jadi dia istilahnya kita nggak boleh compare atau membandingkan koin baru dengan Bitcoin ya, and the biggest in terms of market cap with more recent cryptocurrency. Jadi lebih kayak dia mengingatkan bahwa jangan sama-samain kripto lain dengan Bitcoin. Bitcoin itu punya use case yang berbeda, punya fundamental yang berbeda. Kenapa? Ini ya dijelaskan. Dan tambahannya, LeBouret pointed out that the market has been experiencing a significant amount of volatility over the past few months and years, and she emphasized that this volatility is not going away anytime soon. Artinya dia yakin bahwa volatilitas pergerakan market kripto itu masih akan berlanjut ya. And a more upbeat note, she said that if the cryptocurrency market is regulated, kalau crypto market itu diregulasi, maka akan ada possibility acceptance itu berarti apa kita bilang ya, pengakuan lebih luas lagi, dan likuiditas di market itu bakal lebih meningkat lagi. Artinya banyak pembeli dan penjual yang akan masuk ke market, dan sebagai hasilnya market may have a lower relativity if it has a higher liquidity. Intinya bagus ya, kita bilang intinya bagus. In the case of Bitcoin, we have limited supply. Over 90% of Bitcoin are already in circulation, and when you have a fixed supply with increasing demand, the prices tended to rise as we have seen last year. Intinya kalau dari statement ini kita sambil buka coin market cap sedikit. Coin market cap sedikit ya. Jadi pada intinya kalau misalnya berdasarkan statement tersebut, ini kita lihat ya, volume 24 jam terakhir, sirkulasi supply-nya itu 19 juta Bitcoin sudah tersirkulasi di pasar, lebih dari 90%, dengan supply maksimal di 21 juta keping Bitcoin. Artinya kalau permintaan terus meningkat sementara supply-nya dibatasi, otomatis secara logika itu kita berpikirnya seperti barang koleksi atau barang-barang langka atau barang-barang yang limited edition. Kayak misalnya contoh mobil super mewah, apa misalnya Lamborghini bla bla bla, cuman diproduksi 3 doang di dunia. Wah, ini pasti harganya mahal banget. Apalagi kalau peminat mobil sportnya itu banyak. Bayangin 3 mobil yang dibikin, tapi yang mau itu sultan-sultannya misalnya ada 100 orang sampai ngebit. Itu pasti harga naik karena supply-nya terbatas tapi permintaannya terus meningkat. Plus kita ngomongin di sini dengan adopsi di beberapa negara, itu harusnya menyebabkan Bitcoin suatu saat nanti itu makin akan terus meningkat gitu loh ya. Dan faktor lain yang menurut dia perlu kita lihat adalah regulasinya. Jadi regulation is coming, so we might have a broader crypto adoption looking ahead ya. Finally, in comparison to a commodity like diamonds, LeBouret feels Bitcoin value will continue to rise and fall depending on what people believe it's worth. Jadi ini ya, kalau kalian mau nonton ini cuplikannya, kalian bisa lihat ya, kalian tinggal search aja Bitcoin value will continue to rise based on what people believe ya, ini di CNBC. Tapi yang pasti ini yang ngomong adalah analis expert, kita bilang analis senior, bukan orang yang baru terjun ke dunia financial market gitu loh. Kita ngomongin dia bukan junior, dia bukan orang yang baru kita bilang provision ya, baru masuk ke perbankannya terus tiba-tiba diwawancara gitu karena mungkin cantik atau gimana ya, bukan karena itu, tapi memang karena dia punya kapasitas teman-teman. Dia adalah seorang analis senior dan juga merupakan author dari beberapa magazine atau media seputar finansial. Jadi ini adalah something yang kita perlu consideration juga di dalam pertimbangan kita setiap kali kita mau invest ya. Kita juga harus melihat pandangan dari para pakar ekonomi, dari mereka-mereka yang sudah lebih berpengalaman dan lebih expert dibandingkan kita, which is
harus selalu baca teman-teman, harus rajin ikutin update ya kondisi terkini. Alright, so I think teman-teman itu aja update untuk artikel yang tadi saya bacakan. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah enlightenment buat teman-teman, bisa menjadi tambahan referensi untuk teman-teman analisa. Dan sekiranya teman-teman suka dengan konten seperti ini, make sure kalian give me your likes button, jangan lupa subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di update untuk altcoin dan juga untuk Bitcoin besok. Cheers, bye bye.